Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kipti Rahman Maria Sakuna. Nah, di sini sebelumnya kita tuh pernah mempraktekkan operasi CRUD dalam DBMS menggunakan bantuan PHP MyAdmin. Nah, sekarang kita mau mengkombinasikan CRUD tersebut menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dengan begitu, kita dapat melakukan operasi create, read, update, dan delete langsung melalui PHP tanpa harus membuka PHP MyAdmin. Kali ini kita mau membuat fitur CRUD dengan data mahasiswa sebagai contoh. Nah, di sini aku udah membuat database bernama kampus. Nah, ini dan isinya adalah tabel mahasiswa dengan kolom sebagai berikut. Ada ID dengan tipe data integer, primary key, dan auto increment. Nah, untuk nama, name, email, nomor, jurusan, tipe datanya sama yaitu varchar. Nah, selanjutnya aku buka aplikasi Visual Studio Code. Terus di sini kita buka file koneksi.php. Nah, di sini tuh ada variabel yang digunakan itu sebagai konfigurasi database yang sebelumnya kita buat. Nah, new MySQL ini fungsinya untuk connect ke database. Nah, disimpan ke variabel con biar mempermudah pemanggilan fungsi koneksi database. Nah, kalau koneksi ke database mengalami gangguan, tidak dapat connect lah gitu. Ini bakal muncul pesan koneksi gagal beserta errornya. Nah, selanjutnya kita buka file bernama index.php. Nah, ini itu gunanya tuh untuk memanggil dan menjalankan kode pada file koneksi.php yang ini, biar variabel yang dideklarasikan sebelumnya dapat dipanggil. Nah, SQL string variabel ini untuk menyimpan query command, mengeksekusi query, dan hasilnya bakal disimpan di variabel result. Nah, kalau udah, ini kita scroll sedikit ke bawah. Di sini ada yang ini, itu menjadikan hasil query select sebelumnya tuh menjadi array sehingga dapat di-loop menggunakan while. Nah, hasil yang ini hasil perulangan yang menghasilkan data dan ditampilkan sesuai dengan atribut yang diinginkan. Terus kita scroll lagi sedikit ke atas. Di sini, ini tuh link menuju page tambah mahasiswa. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah, di sini ada link untuk mengedit data mahasiswa dan di bawahnya ada link untuk menghapus data mahasiswa. Gitu. Nah, sekarang kita beralih lagi ke file tambah mahasiswa.php. Nah, di sini itu halaman form yang berisi field atau input type untuk input data mahasiswa. Nah, kode yang ini tuh buat memproses data yang telah diinputkan. Nah, lanjut kita ke file proses tambah data ini. Tujuannya tuh buat nyimpen data dari form ke variabel PHP. Misalnya dari sini disimpan ke sini untuk menyimpan data ke database yang akan dijalankan. Nah, ini tuh untuk menjalankan insert query. Nah, kalau berhasil tuh dia bakal balik lagi ke halaman index.php. Nah, kalau nggak berhasil tuh nanti dia muncul pesan error. Nah, kalau yang ini buat nutup koneksi ke database. Nah, selanjutnya kita ke file edit mahasiswa.php. Nah, form ini tuh buat ngedit data mahasiswa yang udah disimpan sebelumnya. Nah, variabel ID ini tuh buat ngambil data ID dari http get parameter.
Nah, kalau yang variabel SQL ini, query untuk ngambil data berdasarkan ID menggunakan where. Nah, buat menjalankan query tersebut, kita simpan ke variabel result. Lalu, hasil dari result ini dibuat jadi objek menggunakan fungsi fetch. Nah, kemudian pada bagian form, masukin data ke masing-masing field menggunakan value. Nah, form action proses edit.php ini digunakan buat proses edit data. Lanjut kita ke proses edit.php. Nah, di sini tuh dia mirip sama proses tambah.php, cuman yang membedakan tuh di query-nya aja. Di sini kita pakai update. Nah, terakhir kita ke file hapus mahasiswa.php. Dan di sini ada variabel SQL delete, query untuk hapus data berdasarkan data yang mau dihapus. Di sini kita menggunakan ID sebagai parameter. Nah, kalau query delete berhasil, maka bakal kembali ke halaman index.php. Nah, kalau enggak, bakal muncul pesan error. Dan di sini adalah hasil dari codingan yang sebelumnya kita buat. Di sini kita bakal tambahin datanya. Sebelumnya aku udah pernah tambahin datanya. Berikut data-data yang pernah aku tambahin dan aku coba. Di sini kita bakal masukin data yang baru. Kita tambahkan. Nah, muncul seperti ini. Kenapa ID-nya 8? Karena sebelumnya sudah mencoba. Di sini coba kita edit. Berubah jadi ITK 1. Kita hapus. Hilang. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.